tentunya di Nara Sehat. Ya, hari ini kita masih bahas mengenai Deksi, ya, desa ataupun kelurahan dengan iklim yang sehat tentunya. Dan hari ini kita akan bahas juga mengenai iklim-iklim yang tentunya ini. Kenalan dulu dong Pak. Halo Pak. Ya, halo juga. Bareng Pak siapa ini? Mikrofonnya dipakai Dengan Pak Nanto. Pak Nanto. Iya. Ini masih jualan apa ini Pak? Jualan bakso goreng. Jualan bakso goreng. Tapi pernah nggak sih Bapak masih jualan terus ngerasa wah ini iklim di sini nggak baik-baik aja nih? Pernah nggak Pak ngerasa kayak gitu Pak? Ya biasa sih kalau khususnya bagi pedagang. Pribadi saya juga begitu merasain. Ya kadang perubahan iklim, kadang ada perbedaan sedikit. Ya. Kadang memasuki mau kemarau juga ada perubahan juga. Ya. Jadi Bapak memang langsung merasakan ya Pak, apalagi Iya. keliling, Iya, keliling gitu, juga. yang mangkal ke sana, mangkal di sini, jadi Iya. memang kerasa banget Kerasa gitu. banget, iya. Iklim yang berubah gitu. Emang iklim yang berubah kayak apa sih Pak? Ya mungkin dari panas, dari musim kemarau mau memasuki musim hujan gitu. Kadang memasuki bulan apa ya, tapi sekarang kan bulan nggak bisa ditentukan. Nah, betul. Kadang memasuki musim hujan malah masih panas. Ya betul. Itu kenapa itu Pak? Karena apa? Saya kan orang sekarang itu nggak bisa nentuin. Pokoknya Desember iki sampai iki cuacanya iki hujan opo rendeng opo kayak gitu kan Pak. Ya Kenapa itu Pak? nggak tahu sih ya. Nah, Mungkin apa ya? belum tahu ya Pak ya. Ya. Itu karena iklim yang ekstrim. Tapi Pak, hari ini kita dari Balik TV Nara Sehat menghadirkan narasumber spesial yang akan membahas apa sih dari perubahan iklim ya, Iya. dan juga dampaknya seperti apa. Dan salah satunya yang baru saja Bapak sebutkan itu dampak Pak. Iya. Tapi Bapak belum tahu secara detail ya. Iya belum. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng bilang, Iya. kasih tahu dong, hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu tahu dong. Perubahan iklim disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama, perubahan iklim disebabkan oleh faktor alami. Yang kedua, karena adanya aktivitas dari manusia. Faktor alami seperti gunung meletus, semburan gas alam, dan gas bumi. Gunung meletus akan mengakibatkan kepulan asap yang akan melambung ke udara, terbang ke udara, yang membawa material-material seperti polutan, akan menyebabkan panas bumi terperangkap karena polutan tersebut akan menyebabkan pancaran dari sinar matahari tidak bisa keluar dari atmosfer sehingga tertahan di lapisan atmosfer yang akan mengakibatkan naiknya suhu yang ada di permukaan bumi. Faktor yang kedua karena aktivitas manusia seperti aktivitas industri, pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, asap dari kendaraan bermotor, dan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Dari aktivitas industri, pembakaran hutan, dan asap yang dihasilkan dari kendaraan bermotor, sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan zat-zat polutan yang akan menimbulkan efek gas rumah kaca. Kenapa itu bisa terjadi? Karena zat polutan tersebut akan terperangkap pada lapisan atmosfer yang akan mengakibatkan panas dari sinar matahari tertahan, sehingga akan mengakibatkan pemanasan global yang dapat mengakibatkan es yang ada di bagian bumi utara dan selatan mencair, sehingga muka air laut akan naik. Perubahan iklim memiliki dampak yang luas dan beragam, di antaranya masalah ekonomi, masalah sosial, dan permasalahan kesehatan. Aktivitas industri dan pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan, kemudian asap dari kendaraan bermotor akan menyebabkan
pencemaran lingkungan seperti menyebabkan polusi udara. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam pencemaran, di antaranya pencemaran udara, tanah, dan air. Pengelolaan sampah yang tidak baik juga akan mencemari sumber air minum yang ada. Perubahan iklim berpotensi mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mencegah dan mengelola dampak kesehatan. Salah satu aksi adaptasi perubahan iklim di bidang kesehatan di tingkat masyarakat khususnya adalah program DEKSI atau program Desa Kelurahan Sehat Iklim. DEKSI atau Desa Kelurahan Sehat Iklim adalah sebuah program aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak, yaitu di tingkat desa atau kelurahan, dengan tujuan masyarakat mampu beradaptasi dengan dampak perubahan iklim, terutama penyakit sensitif. Yo, balik lagi bareng aku di Aku Semua, tentunya masih di Nara Sehat pemirsa. Ya, kita langsung bahas-bahas iklim dan tentunya masih di tema DEKSI ya pemirsa, dan langsung aja kita ketemu dengan Bapak. Halo, Bapak siapa? Abdul Kafi. Bapak Abdul Kafi. Abdul Kafi, Robunal Kafi. Panggilannya Pak Kafi berarti ya? Ya, Pak Kafi. Pak Kafi ini masih apa? Masih jualan tahu bulat. Jualan tahu bulat. Ini Bapak sebagai pedagang yang muter-muter di Kota Pekalongan, Iya. merasakan nggak sih kalau di sini ternyata perubahan iklimnya ekstrim banget? Merasakan? Merasakan berat, panas sekali. Panas sekali, pol-polan kok moro-moro udan, Iya. moro-moro panasnya cemetet. Iya. Itu yang disebut cuaca ekstrim ya Bapak ya. Tapi kalau untuk dampak kesehatannya Bapak tahu nggak sih seperti apa? Yang sering itu kadang-kadang itu panas, atis gitu, Pak. Panas, atis, yois kuis yang umume. Tapi ternyata Pak, bisa perubahan iklim yang ekstrim ini bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan, demam berdarah, nyamuk isla. Iya. Banyak. Memang kayak bisa gitu-gitu. jadi situ juga, Pak. Tapi Bapak tahu sih, nggak sih kalau ternyata sekarang pemerintah itu meluncurkan program baru yang namanya DEKSI, tahu nggak? Nggak tahu, Mbak. Belum tahu ya? Belum tahu. Berarti belum tahu DEKSI itu apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, belum tahu? Belum tahu. Oke, kalau gitu kita kasih tahu ya. Ya. Nah, hari ini kita menghadirkan narasumber spesial Bapak yang tentunya akan membahas mengenai apa itu DEKSI, manfaat, tujuan, dan segala macam. Bapak pengen tahu? Ya, pengen tahu, Mbak. Pengen banget ya? tahu. Ya, pengen banget. Oke, kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong. Hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengatasi perubahan iklim ini? Yang pertama, kurangi penggunaan energi listrik secara berlebihan. Energi listrik di banyak tempat masih bersumber dari pembakaran bahan bakar seperti batu bara atau bahan bakar dari fosil. Untuk mengurangi emisi karbon, kita dapat menguranginya dengan cara mematikan lampu, AC, kipas angin, dan perangkat elektronik yang saat tidak digunakan. Gunakan lampu LED yang lebih hemat energi, kemudian memanfaatkan cahaya dan ventilasi alami pada siang hari. Yang kedua, gunakan transportasi yang ramah lingkungan. Jalan kaki atau bersepeda, gunakan transportasi umum, pilih kendaraan listrik atau yang berbahan hibrid. Yang ketiga, hematlah penggunaan air. Tutup keran saat tidak digunakan, jangan biarkan air mengalir terus. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Yang keempat, kurangi, gunakan ulang, dan daur ulang atau 3R. Sampah rumah tangga, terutama plastik dan bahan organik, menyumbang gas efek rumah kaca saat membusuk atau terbakar. Bawa tas belanja sendiri dan hindari kantong plastik sekali pakai. Pisahkan sampah organik dan anorganik yang ada di rumah. Yang kelima, tanam pohon dan rawat tumbuhan. Pohon menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen.
tanam pohon atau tanaman hias di pekarangan rumah, ikuti dalam kegiatan penanaman pohon yang ada di komunitas, kemudian rawat tanaman sebagai bagian dari gaya hidup hijau. Kemudian yang keempat, kurangi penggunaan barang sekali pakai. Produk sekali pakai menambah jumlah sampah yang sulit terurai. Gunakan botol minum dan wadah makanan yang dapat dipakai ulang. Hindari sedotan plastik, pilih yang berbahan stainless atau yang berbahan bambu. Yang ketujuh, belanjalah secara bijak. Pilih produk yang ramah lingkungan dan tahan lama. Dan yang kedelapan, edukasi diri dan orang lain. Kesadaran adalah kunci perubahan. Ikuti berita dan perkembangan tentang iklim. Bagikan informasi positif dan solusi di media sosial. Ajak keluarga, teman, dan tetangga untuk ikut peduli. Pada sektor kesehatan, perubahan iklim dapat meningkatkan penyakit, terutama penyakit yang timbul akibat karena sensitif iklim. Usia anak-anak, usia lanjut, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan orang berpenyakit kronis akan sangat rentan terhadap penyakit sensitif iklim. Anak-anak, sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sepenuhnya membuat anak-anak lebih rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim, seperti diare dan penyakit saluran pernafasan atau pneumonia. Lansia lebih berisiko mengalami dampak serius dari cuaca ekstrim, terutama gelombang panas karena fungsi tubuh yang menurun. Masyarakat berpenghasilan rendah, akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan, dan infrastruktur membuat masyarakat miskin lebih rentan terhadap resiko perubahan iklim. Orang dengan riwayat penyakit kronis, mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya, seperti penyakit jantung atau pernapasan, lebih mungkin mengalami komplikasi kesehatan akibat dari perubahan iklim ini. Penyakit yang bisa terjadi karena perubahan iklim sangat banyak sekali. Tapi pada umumnya yang biasa terjadi adalah penyakit demam berdarah yang bersumber dari karena buruknya sistem drainase atau terjadi penyumbatan air atau genangan air yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua adalah penyakit pneumonia atau infeksi paru-paru. Ini bisa terjadi karena adanya polutan yang ada di udara yang terhidup masuk ke dalam paru-paru manusia. Yang ketiga, yang sering terjadi pada anak-anak khususnya, yaitu penyakit diare. Ini karena perilaku yang kurang sehat, kebiasaan buruk, terus kurangnya kesadaran akan cuci tangan pakai sabun dengan baik. Pemirsa, balik lagi bareng aku tentunya di Nara Sehat bareng dia Kusuma, dan kita beralih nih. Suasananya ramai banget. Kita kenalan dulu. Boleh kakak dipegang bareng Kak siapa ini? Saya Sherlyn. Kak Sherlyn sama Kak siapa ini? Saya Kak Inggit. Kak Inggit. Iya. Weh, wali kota Pekalongan. Istrinya wali kota istri. Pekalongan. Bu Inggit sama Kak Sherlyn ya. Iya. Nah, hari ini Nara Sehat tuh masih bahas mengenai iklim. Kak Sherly, Kak Inggit. Kak Inggit sama Kak Sherly orang Pekalongan asli? Iya, asli. Nah, coba di Pekalongan tuh iklimnya seperti apa sih? Apakah sudah termasuk iklim yang sehat? Apa yang masih ekstrim?
Oh ya, untuk akhir-akhir ini itu ya iklimnya ekstrim ya, panas terus padat penduduk ya, apalagi nanti ini musim hujan, biasanya itu ya semoga aja nggak ada ya untuk banjir itu. Iya. Tapi kalau menurut Kak Sherly ya, kita tuh sekarang udah nggak bisa nentuin nggak sih kalau ini tuh bulan masuk penghujan, biasanya kemarin udah nggak bisa ya Kak. Kalau menurut Kak Sherly gimana Kak? Gimana? Iya. Kalau kita sekarang udah sulit menentukan bulan kapan hujan, kapan kemarau. Iya. Kurang bisa ya Kak? Itu Iya, karena nggak apa Kak Sherly? Kalau itu saya kurang tahu juga sih. Oke, kurang tahu lah. Nanti nggak usah khawatir Kak Sherly karena kita akan menghadirkan narasumber spesial. Tapi sebelum itu Kak Sherly, Kak Inggit, tahu nggak Deksi itu apa? Deksi belum tahu. Ini dari desa mana kakaknya? Saya dari Gamer. Gamar, Kak. Saya Inggit. Panjang. Panjang udah ada yang namanya Deksi belum di desa kakak? Aduh. Apa ya itu Deksi? Deksi itu desa atau kelurahan sehat iklim. Udah belum? Setahu saya belum ada. Belum pemirsa. Berarti belum tahu ya apa itu Deksi, manfaatnya, tujuannya. Belum ya? Belum ada. Belum ada. Kalau gitu kita hadap ke kamera bareng-bareng, bilang kasih tahu dong gitu ya Kak ya. Iya. Oke, hitungan 3, 2, 1. Kasih tahu dong. Bagaimana pencegahan penyakit yang timbul akibat perubahan iklim atau penyakit sensitif iklim? Untuk pencegahan penyakit demam berdarah, biasanya kita melakukan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Yang pertama, kuras dan gosok tempat pembuangan air secara rutin seperti bak mandi, ember, dan wadah lainnya setiap hari atau minimal seminggu sekali. Tutup rapat tempat penampungan air seperti gentong, tandon air, dan drum-drum air. Mendaur ulang atau mengubur, daur ulang atau kubur barang-barang bekas yang berpotensi menampung air seperti ban bekas dan botol plastik air mineral. Kemudian yang plusnya, memelihara ikan di kolam untuk dapat memakan jentik nyamuk, menggunakan bubuk abate pada penampungan air yang sulit dijangkau, menggunakan kelambu saat kita tidur, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi rumah, kemudian menanam pohon pengusir nyamuk seperti serai, lavender, dan daun mint, terutama kita tanam di halaman rumah sebagai tanaman yang dapat mengusir nyamuk. Kemudian untuk mencegah penyakit pneumonia atau infeksi saluran paru-paru, kita biasakan untuk menjaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, 6 langkah cuci tangan pakai sabun dengan benar, hindari orang yang sakit, kemudian menjalankan gaya hidup sehat, hindari merokok, olahraga teratur, cukup istirahat, dan makan makanan yang bergizi. Untuk mencegah penyakit diare, kita biasakan untuk menjaga kebersihan diri dan makanan, minum air yang aman, serta menerapkan kebiasaan sehat lainnya seperti mencuci tangan dengan sabun secara rutin, mengonsumsi makanan dan minuman yang matang dan higienis, serta menjaga kebersihan lingkungan. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekalongan terkait perubahan iklim ini? Pemerintah Pekalongan melalui Dinas Kesehatan sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi dampak yang ada, di antaranya melalui program Deksi. Deksi atau Desa Kelurahan Sehat Iklim. Melalui Deksi ini kita melakukan berbagai upaya yang ada di masyarakat. Yang pertama,
pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori. Pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori dilaksanakan oleh kecamatan atau puskesmas bersama dengan lintas sektor, lintas program, PKK, kader yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan untuk mendukung pelaksanaan deksi ini. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang deksi serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi pada pelaksanaan deksi yang dituangkan dalam rencana kerja masyarakat. Yang kedua, upaya yang sudah kita lakukan yaitu pembentukan tim kerja masyarakat. Tim kerja masyarakat ini bertugas untuk menyusun RKM atau rencana kerja masyarakat yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dibina oleh pihak kecamatan atau puskesmas, desa, kelurahan, kader, dan PKK. Kemudian masyarakat memutuskan tentang intervensi yang akan dilaksanakan dan masyarakat berkomitmen untuk melaksanakan intervensi tersebut, termasuk keberlanjutannya sehingga masyarakat mampu mengantisipasi, menyesuaikan diri, dan merespon dalam menghadapi dampak perubahan iklim agar menjadi masyarakat yang berketahanan iklim terhadap penyakit sensitif iklim, sehingga angka kesakitan akibat penyakit sensitif iklim ini bisa dapat segera ditanggulangi dan diminimalisir. Yang ketiga, tim kerja masyarakat dan masyarakat itu sendiri melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja masyarakat yang sudah disusun. Pada tahapan ini, tim kerja masyarakat difasilitasi oleh perangkat desa, puskesmas, dan PKK mulai melaksanakan kegiatan deksi sesuai rencana kerja masyarakat yang sebelumnya telah ditentukan secara musyawarah dan terbuka. Selanjutnya, hasil pelaksanaan kegiatan akan didokumentasikan dalam bentuk laporan kerja masyarakat, ditandatangani oleh kepala desa dan perwakilan tim kerja masyarakat untuk dilaporkan ke puskesmas atau ke kecamatan. Oke, kelas Pak ya. Oke. Mungkin boleh dikasih pesannya Pak untuk masyarakat Kami dari Dinas Kesehatan khususnya ingin memberikan pesan untuk masyarakat terkait perubahan iklim ini untuk mengatasi, untuk meminimalisir dampak dari perubahan iklim, yaitu sekarang adalah waktu untuk bertindak, bukan nanti. Aksi kecil setiap hari seperti hemat energi, kurangi sampah, dan tanam pohon dapat memberikan dampak besar di masa depan. Kita melakukan perubahan nyata untuk beradaptasi dengan dampak iklim yang sudah tidak bisa kita hindari lagi.